Halo sobat semua dimanapun berada, semoga kabar kalian semua baik-baik saja. Amin. Selamat datang di channel YouTube Ayas Arta Dewa, channel yang membahas alur cerita komik kesukaan Anda yang pastinya keren, menarik dan menghibur. Agar makin semangat uploadnya, jangan lupa subscribe, like, dan share ya kawan-kawan. Udah basa-basinya, langsung ke intinya. Selamat menyaksikan, semoga terhibur. Namanya diumumkan. Para murid di gunung dan yang terkejut. Sudah berapa kali seseorang menyamar sebagai murid pavilion langit jahat, gumam seseorang. Demi kehati-hatian, kita harus memperlakukannya dengan hormat. Selama kita tidak memberinya pil, dia tidak akan bisa lolos begitu saja. Yang lain mengangguk. Yu Sangrong mempelajari penghalang tersebut. Seandainya dia adalah kultivator daun 8, dia bisa menembus penghalang ini dengan kekuatan pedang keabadian dan rune-runnya. Namun, dia baru berada di tahap 3 daun. Saudaraku, bagaimana kau membuktikan identitasmu? Murid utama itu cerdas. Ia mampu maju dan mundur sesuka hati. Wu Dayong, ketua sekte dan Yang, bisa membedakannya. Jika dia tidak terobsesi dengan pemurnian pil, namanya pasti sudah ada dalam daftar target. Yu Sangrong mendorong punggungnya dari Bian dengan ringan. Dia melayang di udara seolah-olah berjalan di tanah datar. Nada suaranya santai saat dia berkata, "Aku tidak menyimpan dendam. Semua yang kukatakan adalah karena kebaikan." Yu Sangrong berusaha sekuat tenaga untuk menghindari penggunaan kekerasan demi mendapatkan apa yang diinginkannya. Lagi pula, hampir mustahil bagi seorang dewa tingkat 3 keturunan untuk membalikkan seluruh sekte inti Yang. Anda tidak terlihat seperti itu, Tuan, kata salah seorang murid. Benarkah begitu? Semangat. Pedang panjang umur keluar dari sarungnya. Pedang merah tua itu berputar di udara. Bam! Pedang keabadian bertabrakan dengan penghalang. Sebuah riak besar menyebar dari penghalang tersebut. Para murid terkejut, hati mereka gemetar. Pedang merah. Saat itu, seorang pria berjubah panjang berlari ke arah mereka dari kejauhan. Berani-beraninya kau tidak menghormati tuan kedua? Apakah kau sudah bosan hidup? Para murid belum sempat menoleh ketika mereka melihat seorang pria berlari ke arah mereka dengan busur dan anak panah. Tetua Sen. Ketika murid-murid lain melihat ini, mereka membungkuk. Tetua Sen. Tetua Sen melambaikan tangannya. Dia menerobos kerumunan dan berlari menuju tepi pembatas. Ketika dia berada paling dekat dengan Yu Sangrong, dia mendongak. Kemudian, matanya membelalak. Dia buru-buru berkata dengan hormat, "Ini tuan kedua dari pavilion langit jahat. Selamat datang, selamat datang." Begitu dia mengatakan ini, para murid gemetar ketakutan. Mereka melemparkan pedang mereka ke samping dan berlutut tanpa mengucapkan sepatah kata pun. "Salam, tuan kedua." Yu Sangrong merasa bingung, dia melirik pria itu. Dia tidak memiliki kesan apapun tentang orang itu. Selain itu, berdasarkan gaya Yu Sangrong, dia selalu menjadi penyendiri dan menantang para elit. Mustahil baginya untuk memiliki teman. Bagaimana pria ini bisa mengenalnya? Namun, karena dia sudah berada di sini, dia sebaiknya menerima saja keadaan apa adanya. Untunglah ada seseorang yang mengenalnya. Itu akan menyelamatkannya dari banyak masalah. Yu Sangrong turun perlahan. Tetua bermarga Sen membuka penghalang dan memberi isyarat mengundang. Sangrong melirik tetua itu sebelum dia melewati penghalang. "Bagaimana sebaiknya aku memanggilmu, teman?" tanya Yu Sangrong. Tetua Sen membungkuk dan berkata, "Nama keluarga saya Sen, dan nama saya Liang Xiu. Saya pernah bertemu Tetua Ji sekali selama pertempuran di Provinsi Liang. Orang ini adalah Sen Liang Xiu, orang pertama dalam daftar putih di Provinsi Liang." Setelah kejadian itu, dia tidak lagi bekerja sebagai pelaku perdagangan manusia. Setelah memulihkan basis kultivasinya dengan bunga magnolia hitam, dia datang ke sekte inti Yang dan menjadi seorang tetua. Sekali kena tipu, kapok 2 kali. Orang yang paling dikagumi Sen Liangxiu adalah Ji Tiadao. Setelah menderita penghinaan karena meremehkan Ji Tiadao, dia berusaha sekuat tenaga untuk mengumpulkan informasi dan mempelajari karakteristik 9 murid pavilion langit jahat. Seperti yang diharapkan, itu sangat berguna hari ini. Hal ini terutama berlaku untuk Ji Tiadao. Sen Liangxiu yakin bahwa ia akan dapat mengenalinya sekilas jika mereka bertemu lagi. Dia tidak akan pernah mengulangi kesalahan yang sama lagi. Bagus. Yu Sangrong mengangguk. Ketika yang lain mendengar ini, mereka segera mundur, ekspresi mereka berubah drastis.
Seolah-olah dia sedang menghadapi musuh yang tangguh. Tatapan Shen Liangshu menyapu mereka. Dia berdeham dan menegur mereka. Beraninya kalian tidak menghormati tuan kedua? Nanti akan kuurus. Para murid berlutut di tanah, tidak berani bergerak. Dia gemetaran seluruh tubuh. Shen Liangshu merasa canggung dan berkata, "Maaf, para murid ini tidak bijaksana dan telah mempermalukan diri mereka sendiri di depan Anda, tuan kedua." "Tidak apa-apa. Bolehkah saya tahu mengapa tuan kedua datang kemari?" tanya Shen Liangshu. Sejujurnya, dia bahkan tidak perlu bertanya untuk mengetahui jawabannya. Namun, Paviliun Langit Jahat tidak pernah bermain sesuai aturan. Yu Sangrong berkata, "Aku dengar sekte inti yang memiliki pil penyelamat pemutus teratai." Shen Liangshu berpikir dalam hati. Ia berhastili tersenyum dan berkata, "Laki-laki." "Baik, tuan," kata seorang murid sekte Kor yang di samping dengan suara gemetar. "Bawakan aku 10 pil penyelamat dan berikan kepada tuan kedua," kata Shen Liangshu. "Ya. Murid itu hendak berbalik dan pergi. Namun, Yu Sangrong melambaikan tangannya dan berkata, "Lebih baik jika kau memberiku 100. Shen Liangshu, petik 2. Saat ini, pasokan pil penyelamat hidup tidak dapat memenuhi permintaan. 100 bukanlah angka yang kecil. Ekspresi gelisah muncul di wajah Shen Liangshu saat dia berkata, "Tuan kedua, mengapa Anda tidak minum teh dan beristirahat?" "Tidak, aku sedang terburu-buru." Ekspresi Yu Sangrong tenang. "Silakan tunggu di sini sebentar. Saya akan segera membawakan pil penyelamat." Shen Liangshu tidak berani berlama-lama. Dia berbalik dan menuju ke ruang pemurnian pil. Yu Sangrong memandang Bian yang melayang di udara dan mengangguk. Bian mendarat di tanah dan pergi ke sisinya. Para murid belum pernah melihat gunung seperti ini sebelumnya. Mereka mundur karena takut. Tak lama kemudian, Shen Liangshu kembali dengan 100 pil penyelamat dan bergegas pulang. Dia menyerahkannya dengan hormat menggunakan kedua tangan. "Tuan kedua, 100 pil bertahan hidup." "Kudengar sekte Kor yang punya pil penumbuh daun?" tanya Yu Sangrong. Hati Shen Liangshu terasa sakit. Ketika mendengar Yu Sangrong menginginkan pil tunas daun, dia langsung cemberut dan berkata, "Tuan kedua, sekte inti yang hanya memiliki pil bertahan hidup. Pil tunas daun lebih berharga dan sulit dimurnikan. Selain itu, hanya Akademi Biduk Besar yang dapat memurnikannya." Ketika Yu Sangrong mendengar ini, dia mengangguk. Dia mengambil 100 pil penyelamat dan mendekatkannya ke hidungnya. Dia menghirup aromanya. Aroma obat yang unik tercium di hidungnya. Shen Liangshu menoleh ke kiri dan ke kanan sebelum bertanya dengan suara rendah, "Tuan kedua, apakah Anda sedang memotong bunga lotus Anda?" Shen Liangshu berkata dengan diam-diam, "Tuan kedua, saat Anda memotong bunga lotus, minumlah pil ini terlebih dahulu. Anda harus melakukannya dengan cepat dan tepat." Yu Sangrong meliriknya dan bertanya, "Ada apa?" Shen Liangshu kembali menatap para murid di belakangnya. Dia menunjuk ke tepi pembatas. Yu Sangrong mengerti maksudnya dan berjalan mendekat. Shen Liangshu bergerak seperti pencuri. Dia merendahkan suaranya dan berkata, "Jika kau memiliki pil penumbuh daun, kau bisa mengonsumsinya di tahap awal untuk meningkatkan kekuatanmu secepat mungkin. Pil penumbuh daun tidak akan banyak berguna di tahap akhir. Setelah itu, efek pil akan berangsur-angsur berkurang. Selain itu, jika kau berkembang terlalu cepat, fondasimu akan tidak stabil." Yu Sangrong mengangguk, "Kau benar. Tuan kedua, ketika Anda kembali, tolong sampaikan salam hormat saya kepada Senior Ji. Saya akan sangat berterima kasih." Shen Liangshu membungkuk. "Tentu saja." Yu Sangrong menyimpan pil penambah energi itu dan mengetuk tanah dengan ujung kakinya secara perlahan. Dia terbang menuju Bian. "Semoga perjalananmu aman, tuan kedua." Yu Sangrong berdiri di atas Bian dan terbang menuruni gunung sekte inti Yang. Shen Liangshu segera berbalik dan berlari menuju aula pertemuan sekte inti Yang. Tidak butuh waktu lama sebelum dia tiba di ruang pertemuan. Shen Liangshu mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Dia berkata, "Pemimpin sekte Wu, dia sudah pergi." Wu Dayong keluar dari sudut ruangan dengan gemetar. Dia menyeka keringat di wajahnya dan melirik ke langit. Setelah memastikan Yu Sangrong tidak terlihat dimanapun, dia berkata, "Syukurlah kau datang tepat waktu. Untungnya, kau muncul tepat waktu. Kau membuatku sangat ketakutan."